Presiden Prabowo Subianto berencana akan membangun kampung haji milik Indonesia di kota suci Mekah, Arab Saudi. Selain berencana membangun 1.000 kamar, Presiden juga mengatakan akan ada penurunan biaya haji. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memberikan pidato di Mujahadah Kubro 1 Abad Nahdlatul Ulama di hadapan ribuan nahdliyin yang menghadiri Mujahadah Kubro. Presiden menyebut pemerintah Arab Saudi sudah memberikan lahan untuk pemerintah Indonesia di kota suci Mekah. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengatakan pemerintah Arab Saudi juga sudah merubah undang-undang demi memberikan lahan bagi Indonesia. Kedepannya Presiden menjamin akan membangun hunian layak untuk para jemaah haji dan umroh. Sebanyak 1.000 kamar diproyeksikan rampung dalam kurun waktu 3 tahun mendatang. Selain itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden juga menuturkan pemerintah Indonesia akan menurunkan biaya haji. Intinya adalah juga saya mau melaporkan di sini di hadapan para ulama, di hadapan keluarga besar NU bahwa Indonesia pertama kali kita mendapat kehormatan, mendapat hak untuk kita bisa memiliki lahan di kota suci di Mekah. Kita akan membangun kampung haji di Mekah untuk jamaah haji dan mereka yang melaksanakan umroh. Nanti dijamin semua jamaah akan mendapat hunian yang layak, tempat yang baik, tidak usah ragu-ragu lagi, tidak boleh ada macam-macam lagi. Pelayanannya akan terbaik dan saya bertekad menurunkan biaya haji untuk rakyat Indonesia. Ini adalah pertama kali dalam sejarah bahwa pemerintah kerajaan Saudi mengizinkan bangsa lain memiliki tanah di kota suci Mekah. Saudara-saudara sekalian, mereka merubah undang-undang mereka khusus untuk memberi penghormatan kepada bangsa Indonesia. Akibat kita, banyak negara lain sekarang menyusul. Insya Allah kampung haji Indonesia adalah yang pertama kali akan kita dirikan. Kita berharap dalam 3 tahun kita sudah punya kampung haji yang bagus. Baru nanti berapa bulan lagi saya kira kita sudah akan punya kurang lebih 1.000 kamar, tapi terus akan kita bangun. Lalu pemirsa, bagaimana proyeksi pembangunan kampung haji Indonesia di Mekah? Kita terhubung dengan tenaga ahli utama KSP Hesbul Bahar untuk membahas lengkapnya. Selamat siang Pak Hesbul. Selamat siang Pak Konsel. Baik, Pak Hesbul, informasi yang kami terima bahwa pembangunan kampung haji ini akan dimulai di kuartal 4 tahun 2026 ini. Nah, sekarang apa persiapan yang sedang dilakukan dan kapan target akan rampung? Ya, apakah suara saya cukup jelas Pak Marcel? Sudah jelas Pak Hesbul, silakan. Ya, halo. Ya, baik. Baik, makasih Pak Marcel. Bapak Ibu semuanya, para pemirsa Metro TV yang kami hormatin. Komitmen Presiden Prabowo dalam perwujudan tata kelola haji ini sudah sangat luar biasa. Yang untuk periode pertama diwujudkan dengan adanya Kementerian Haji, dan komitmen kedua diwujudkan dengan adanya perkampungan haji. Perkampungan haji saat ini sudah bukan dalam level gagasan lagi, tapi sudah dalam level konkret. Level konkret itu adalah diwujudkan dengan soal tentang akuisisi ini salah satu hotel, Novotel yang ada di Mekah, dan insya Allah untuk pada musim haji ini sudah bisa beroperasi. Kalau tadi Bapak Presiden menyampaikan 2-3 bulan ini itu sudah selaras, sekitar 1.400 hotel sudah akan operate tahun ini, dan semoga bisa digunakan untuk musim haji ini.
Presiden menegaskan bahwa proyek ini akan dibangun secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan dengan pendekatan yang kehati-hatian. Dalam hal ini, kantor staf Presiden, Pak Marcel, akan menjalankan fungsi monitoring dan debottlenecking, artinya memonitoring soal pelaksanaan dan pembangunan hunian Kampung Haji, karena ini adalah proyek yang sangat luar biasa. Sebagai quick win mungkin untuk tahap pertama tahun ini 1.400 kamar yang baru beberapa bulan yang lalu diakuisisi oleh dibeli oleh BPI Danantara akan bisa digunakan untuk untuk musim haji tahun ini. Selanjutnya akan dibangun 13 tower dan setelah berjanjang sampai 3 tahun ke depan semoga seluruh ekosistem kampung haji ini di 20 hektar ini lahan yang diberikan oleh kerajaan Saudi bisa digunakan semuanya. Saya kira begitu, Pak Marcel. Ya, selain fasilitas kamar yang tadi disebutkan juga oleh Presiden, ada fasilitas apa lagi Pak Hesbul? Benefit apa saja yang akan didapatkan oleh para jemaah haji? Sekurang-kurangnya ada 5 benefit saya kira ya yang bisa kita dapatkan dengan adanya kampung haji. Yang pertama jelas pasti stabilitas harga atau biaya haji, karena sebagaimana kita ketahui bersama soal akomodasi ini adalah faktor dominan dalam penentuan biaya haji. Hampir 50% saya kira ini mempengaruhi, apalagi waktu tinggal jamaah haji di Indonesia yang rata-rata di atas 40 hari. Itu yang pertama soal stabilitas biaya haji. Yang kedua soal layanan kesehatan. Kami berharap dengan adanya kampung haji bisa ada one stop service gitu, kayak ada semacam rumah sakit. Saat ini mungkin sudah ada KHI, mungkin bisa diperluas lagi. Jadi di situ sudah ada rumah sakit yang bisa on call kamar to kamar untuk kemudian melayani atau memeriksa jamaah yang memang membutuhkan. Itu kedua. Yang ketiga mungkin yang nggak kalah pentingnya ini Marcel, soal jaminan konsumsi atau makanan khas Indonesia. Bagaimana kita ketahui bersama, mungkin jamaah haji Indonesia ini dengan waktu yang lama 40 hari, kadangkala mereka kangen masakan Indonesia, mereka kangen sayur lodeh misalnya, mereka kangen bayam dan seterusnya. Mungkin dengan adanya ini kampung haji bisa one stop service. Di situ ada kesehatan, di situ ada catering, di situ ada keamanan dan seterusnya. Jadi kita berharap seperti itu. Dan yang keempat mungkin yang nggak kalah pentingnya juga soal akses transportasi, Bang Marcel. Dengan adanya kampung haji ini kita mobilisasi ini jamaah itu akan lebih gampang. Baik dari hotel menuju ke Masjidil Haram atau lebih-lebih nanti dari hotel menuju ke Arafah, Musdalifah dan Mina. Jadi dengan adanya satu titik kampung haji ini akan sangat luar biasa dalam rangka mobilisasi. Terus kemudian yang terakhir yang nggak kalah pentingnya adalah soal keamanan dan kesehatan terpadu. Sebagaimana kita ketahui bersama, seperti tahun haji sebelumnya dan mungkin tahun haji saat ini juga, sekitar ada 5 sampai 6 daerah yang akan digunakan untuk tahun ini digunakan lokasi pemukiman hotel-hotel haji Indonesia. Jika kemudian itu dijadikan jadi satu komplek, itu akan lebih mudah soal koordinasi. Jadi untuk kemudian potensi jamaah yang hilang, potensi kemudian jamaah yang kesasar itu mungkin bisa diminimalisir daripada tahun-tahun sebelumnya. Saya kira 5 poin itu mungkin kira-kira benefit yang kita dapatkan. Tapi yang paling luar biasa mungkin nanti yang soal biaya potensi penurunan biaya haji ya, sebagaimana berkali-kali disampaikan oleh Presiden. Kemarin juga waktu acara NU ini juga disampaikan. Sudah ada hitung-hitungannya belum Pak Hesbul, dampak dari adanya kampung haji ini pada biaya haji akan bisa ditekan sampai berapa persen? Kalau hitung-hitungan belum ada, karena dalam undang-undang haji itu untuk penghitungan biaya itu harus bipartit antara pemerintah dan DPR, sehingga kemudian saya pribadi belum bisa mengestimasi hitungannya. Jadi tapi kalau kita ambil contoh untuk tahun 2026 ini, BPIH sekarang kan kisaran rata-rata average-nya itu 87 juta dengan biaya yang dibayar atau BP yang dibayar oleh jamaah itu sekitar rata-rata 54 juta sekian.
Ya, kami berharap dengan nanti adanya kampung haji itu bisa ditekan, Mbak. Untuk Baik. angkanya saya tidak bisa memberi angka karena soal ini soal biaya haji tidak hanya melulu soal akomodasi tapi juga soal aftur, soal pelayanan paket alat musnah dan seterusnya yang notabene ada di sana semua, gitu, Mbak. Baik, Pak Hesbul, ini terkait dengan pengelolaannya ke depan juga. Kalau soal pembelian lahan kemarin, kemudian pengelolaan ini kan akan melibatkan BPI dan Antara. Nah, ke depannya Kampung Haji Indonesia di Mekah itu akan fokus pada pelayanan jemaah atau akan dibuka juga untuk investasi, Pak? Saya kira itu kombinasi ya, Pak. Kombinasi kedua hal itu nggak bisa kita tinggalkan. Artinya fokus ke jamaah nanti harapannya ada ini ada potensi bisnis yang bisa dikembangkan. Apalagi sekarang misalnya di Kementerian Haji ada salah satu dirjen baru yaitu Dirjen Ekosistem Bisnis Haji. Saya kira ini gayung bersambut, Mbak. Jadi saat ini pelaksanaan haji itu satu hal, tapi ekosistem bisnis yang melingkupi dia haji itu misalnya kayak catering, makan, oleh-oleh dan sebagainya itu sangat sangat luar biasa, dan itu kalau misalnya di-create dengan luar biasa itu akan kembali lagi ke Indonesia. Itu mungkin harapannya, Mbak. Baik, ya ke depan Pak Hesbul, pengawasan terkait dengan pembangunan dari Kampung Haji ini mengingat mungkin melihat dari pemerintahan sebelumnya ada kasus yang saat ini sedang ditangani oleh KPK. Nah, bagaimana menjamin supaya pembangunan Kampung Haji ini juga transparan, Pak? Ya, prinsip kehati-hatian yang berkali-kali disampaikan oleh Presiden itu akan tetap kita junjung tinggi. Dan belajar dari kasus-kasus sebelumnya, BPI dan Antara jadi model pembangunan ini model pembangunan kampung haji tidak hanya negara saja, tapi ini ada aspek bisnisnya, sehingga kemudian ini akan menjadi kombinasi yang sangat luar biasa antara state oriented negara dan juga ada bisnis oriented. Kami berharap sih ke depannya untuk biaya untuk pelaksanaan dan pembangunan kampung haji, kasus-kasus korupsi yang sudah pernah terjadi sebelumnya tidak terulang kembali lagi. Apalagi ini komitmen yang sangat luar biasa dari KSA, King Sandom of Saudi Arabia, dalam rangka memberikan ini. Ini saya kira baru negara pertama di dunia yang diberikan, artinya itu modal yang sangat luar biasa yang harus kita wujudkan dalam bentuk akuntabilitas, Mbak. Jadi ke depannya memang ini investasi yang sangat panjang, bukan investasi 2-3 tahun, tapi investasi 10, 20 sampai 5 tahun ke depan. Harapannya kampung haji adalah langkah strategis agar jamaah kita mendapatkan pelayanan yang pasti, lebih tertata, bermartabat, dan biaya yang efisien dan transparan dalam jangka panjang. Jadi itu yang harapan jangka panjangnya, Mbak Mersal. Dan hal ini Pak Presiden Prabowo meletakkan fondasi awal untuk kemudian pelaksanaan dan tata kelola pelaksanaan haji agar lebih baik dan lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih juga Pak Hesbul Bahar, tenaga ahli utama KSP, sudah menjabarkan rancangan Kampung Haji Indonesia di Mekah ke depannya. Terima kasih, Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.